Hai guys, selamat kembali di channel ini, channel Fajar di Jerman. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita bakal ngajak kamu ke satu kota gitu. Jadi video ini kita bakal berkunjung ke Heidelberg. Terus di sana juga ada temen aku, kita bakal ketemu sama Sony. Sony pernah gabung di podcast sebelumnya. Dan hari ini katanya Sony bakal nemenin aku buat jalan-jalan ke sana. Jadi buat kalian, ikutin travel vlog kali ini. Nah untuk jalan-jalan kali ini, Heidelberg itu sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Kalau misalkan dari rumah aku tuh di Unterensingen kan ya, itu sekitar 1 jam 45 menit. Cuman ya tergantung sih, itu kalau misalkan jalanan nggak terlalu macet gitu ya, itu bisa cepat. Cuman hari ini kayaknya gara-gara weekend kali ya, kayak banyak banget mobil di highway, di autobahn. Terus ada beberapa kecelakaan juga sebelumnya, jadi lumayan agak macet gitu. Cuman di sini ada construction, Baustelle, jadi masih agak lama gitu kayaknya harus nunggu gitu. Jadi sekitar 1 jam lagi kita bakal nyampe sana. 8 menit lagi nyampe nih. Jadi sekarang tuh ke Ludwigshafen dulu. Jadi kita nggak langsung ke Heidelberg. Soalnya Sony tinggalnya di Ludwigshafen gitu. Nah sekarang mau ke tempat dia, terus parkir mobil, dari sana kita cabut ke Heidelberg. Enak cuacanya, soalnya sekarang nih kayak minggu-minggu pertama musim semi gitu, jadi lumayan anget sih. Dan kebetulan hari ini ada temen aku yang nganterin gitu, bukan nganterin sih, yang jadi supir. Soalnya dia juga kenal sama Sony, tapi dia nggak mau nggak mau masuk video kan. Akhirnya nyampe juga nih di tempatnya Sony. Terus, bentar, ke Sony dulu ya. Hello. Hello, akhirnya nyampe juga di Mana ini? Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles bagian. Thank you udah diundang ya. Thank you udah datang, thank you banget akhirnya. Nyampe juga di Gubuk Derita ini. Gubuk Derita ini mansion loh. Castle rumahnya. Terus rencananya Sony bakal ngajak kita nih. Mumpung dia berkunjung sini kan, kita mau nunjukin, gua nggak tahu dia udah pernah kesana apa enggak. Pasti Belum. udah pernah. Kita mau nunjukin Heidelberg. Kebetulan nanti juga ada Hana, ada teman-teman kita yang lain juga. Betul. Jadi jangan kemana-mana ya. Am Arbeit, aber halt so Scheißjob. Scheißjob. Ja, den, wo kein anderer machen will. Ne, ist wirklich so, vor allem man fühlt sich da auch gleich mal so richtig beschissen. Ne? Ja. So richtig so nutzlos, so du hast nichts geschafft. Ich meine, du das musst ist da halt stehen. eher vielleicht für die andere, die dann quasi gerade, ja, also ich will halt nicht dann die anderen Jobs quasi niedermachen, sondern halt, wofür hat man Qualifikation? Und wofür ist überhaupt Arbeitsvoragentur da? Ich meine, wenn nicht alle Qualifikationen jetzt dann. Ini ada supirnya nih. Supir. Supir. Luar biasa, kurang ajar ya. Taksi, ya ada taksi. Apa namanya? Dijadiin Uber, supir. Uber. Uber. Biasa Uber. Ini kayaknya bakal penuh banget sih sekarang hari ini ya. Cuaca bagus. Cuacanya bagus. Kedua Heidelberg. Cantik banget soalnya kotanya. Banyak yang datang sini. Gitu. Seperti saya pendatang. Nah, saya mah yang penunjuk jalan gitu kan. Dikasih es krim aja udah seneng.
Nah lu udah jadi apa sih, udah jadi kuncen di sini ya? Kuncen. Apa sih? Bener sih gak sih? Bener, kuncen. Yang pemegang kunci. Ya Allah. Pemegang kunci Pemegang kunci. Kalau ada yang datang sini pernah ada belum? Ya udah ayo. Jadi nggak pusing mikirin Sering jalan-jalan. ngajakin orang kemana gitu. Dan gak jauh juga kan ya? Kayak berapa menit sih dari Cuma tempat sebenarnya lo? sih kalau kagak macet tinggal ngeset doang kayak 20 menit udah nyampe harusnya. Cuman kayak yang Oke. hari ini banyak orang yang datang pasti macet di jalan. Iya. Nah terus spill hari ini tuh di Heidelberg mau ngapain aja? Cuma jalan-jalan doang. Terus makan es. Es. Ada es krim enak. Terus ya makan makanan ringan lah, kalau lapar makan ringan. Cuma jalan-jalan doang, ngabisin waktu nungguin sampai kita nanti bisa makan makanan spesial dari Tasikmalaya. Yes. Ekstra datang ke tempat Sony soalnya Sony masak. Masak apa ya? Nanti dilihatin deh. Nanti ada kita di spill nanti. Kita di spill nanti. Setelah lama cari tempat parkir dan lumayan kena macet, akhirnya nyampe juga nih di Heidelberg. Langsung deh, kami menuju ke area kota tua. Ternyata ramai banget di sana. Cuacanya lagi bagus sih, matahari bersinar, terus juga langit biru. Semua orang kayaknya keluar rumah buat jalan-jalan. Karena panas juga, kami mutusin buat beli es krim dulu. Yang manis-manis dan dingin emang paling pas. Sony bilang di sini ada es krim yang katanya terkenal enak banget di Heidelberg. Dan bener aja, antrenya tuh lumayan panjang, tapi ya wajar sih. Soalnya pilihan rasanya banyak banget di sana, mulai dari mango, karamel, passion fruit, sampai yang unik-unik itu. Nah, Sony bilang yang paling unik itu rasa melon. Akhirnya aku pesen kombinasi mango, melon, dan passion fruit. Dan bener sih, seger banget rasanya. Apalagi dimakan sambil jalan santai keliling kota tua. Sambil makan es krim, kami mulai jalan-jalan keliling kota tua. Tempatnya keren banget sih. Bangunan-bangunan tua bergaya klasik, jalan berbatu, dan juga banyak kafe-kafe lucu di pinggir jalan. Nah, suasananya tuh adem, tenang tapi tetap hidup. Merkst ganz langsam. So langsam. Ich genieße das. Ich genieße es auch, aber es ist schon weg. Das ist so lecker. Ja, also heute ist richtig lecker. Es geht richtig. Jadi Heidelberg itu salah satu kota tercantik di Jerman. Yang bikin spesial, kota tuanya masih benar-benar dijaga dan dipreservasi dengan baik. Bangunan-bangunan klasik dari ratusan tahun lalu masih berdiri megah. Dan suasananya enak banget buat jalan santai. Waktu kami jalan menyusuri pinggir sungai Neckar, menuju ke jembatan tua, pemandangannya cantik banget. Di satu sisi, deretan bangunan klasik berdiri berjajar rapi. Dan di sisi lain, kamu bisa lihat ada aliran sungai tenang dengan latar bukit hijau yang adem banget. Suasananya tenang, angin sepoi-sepoi, dan banyak orang duduk santai sambil ngopi atau sekedar nikmatin view. Kami juga sempat mampir ke Alte Brücke, jembatan tua, yang jadi salah satu ikon kota ini. Jembatan ini udah ada sejak abad ke-18, dibangun dari batu pasir merah yang membentang di atas sungai Neckar. Dari jembatan kelihatan jelas pemandangan kastil Heidelberg di atas bukit, bener-bener kayak di postcard gitu. Zaman dulu jembatan ini tuh penting banget buat ngubungin kota tua dengan daerah seberangnya. Dan ngomong-ngomong soal sejarah, Heidelberg juga dikenal sebagai kota pelajar. Universitasnya udah ada sejak tahun 1386, salah satu yang tertua di Eropa. Jadi selain cantik, kota ini juga punya nuansa intelektual yang kuat. Seperti bisa kalian lihat, ini udah coklat. Tandanya hari ini emang coklat. Nggak, dari sana. Nggak, hari ini emang cuacanya bagus banget. Terus kita lagi berdiri di Alte Brücke. Betul. Salah satu bukan monumen ya, kayak yang tempat yang harus kayak wajib dikunjungi gitu di Heidelberg. Iya. Di Alte Brücke ini terciptalah sebuah lagu, kalau misalnya kalian tahu. Lagu apaan? Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ist das ein Lied überhaupt? Ja, genau. Das ist doch ein Lied, gell? Ja,
di sini ceritanya I see. gitu. Terus di belakang kita nih bisa kalian lihat ada Schloss juga. Dia yang terkenal di sini kan, yang paling terkenal gitu. Sebenarnya cuma satu-satunya Schloss di sini sih. Makanya Makanya terkenal. Tapi makanya emang, terkenal cuma emang satu-satunya. salah satu Schloss yang gede masih Iya. bukan masih aktif, masih dipakai juga Iya. gitu loh buat veranstaltung. Ada dinner apalah, terus veranstaltung konser-konser kecil-kecilan, veranstaltung buat Sylvester, itu sering dipakai. Bagus, ini kebetulan lagi cuacanya bagus banget, banyak banget pengunjung. Ya pastilah kalau misalkan summer itu banyak yang berkunjung di sini dan juga di sini kan kota mahasiswa gitu Kota ya. mahasiswa, terus salah satu kota tua yang tua masih gitu ya. di preserve dari zaman kapan. Perang gitu, Emang iya. bagus, Iya, kotanya bagus bagus gitu, karena satu lagi di samping Neckar juga kan. Iya, pinggir Neckar sungai itu gitu. nih sungai salah satu sungai yang terpanjang dan terbesar di Jerman gitu. Yang ya misalkan di Jerman ada berapa sungai sih gitu kan. Banyak di sini sih. Banyak, cuman ya ini salah satu yang terkenalnya Sungai Neckar. Jadi emang lokasinya satu strategis, terus kotanya indah, masih ada mereka masih mempertahankan kota tua, bangunan-bangunannya juga masih dipertahankan, masih dilindungi, ada Schloss-nya bagus. Dan satu lagi kayak setahun tuh 4 kali ya yang Schloss Beleuchtung tuh, ya nggak sih? Dulu itu kayak dinyalain gitu ya. Jadi nanti ada kembang api dari Schloss itu, kembang api dari seluruh Heidelberg itu ditutup, nggak boleh ada yang masuk dan keluar masuk. Nanti ada acaranya. Wih, cantik dong. Jadi bisa nongkrong Bagus di banget. Jadi ntar kelihatan sini. sungainya kelihatan, Schloss-nya kelihatan. Yang bagus sih kalau misalnya dari jembatan yang satu lagi ngelihatnya. Jadi kelihatan semuanya. Mantap. Ya begitulah di Heidelberg. Jadi kalau Cantik mau sih, yang emang cantik sih. mau yang berkunjung boleh ke Heidelberg. Terus datang ke rumahnya dia dimasakin. Deket. Masuk. Masuk. Masuk boleh. Siap. Nanti lanjut lagi deh. Kita bakal Oke. liatin juga beberapa tempat gitu ya di sini. Masih banyak kok. Masih banyak. Gitu, masih banyak. Banyak Oke. tempat makanan juga. Karena nanti sore ada acara lain di tempat Tony, akhirnya kami mutusin buat pulang. Tapi sebelum balik, aku sempat ngerekam beberapa view di pinggiran Sungai Neckar pas jalan ke arah parkiran. Pemandangannya cantik banget. Cahaya sore bikin segalanya kelihatan hangat dan tenang gitu. Air sungainya berkilau, orang-orang masih duduk santai, dan suasana kota tua di kejauhan kayak ngucapin salam perpisahan yang manis gitu. Pokoknya cantik banget di sini. So guys, sekarang udah di tempat Sony lagi. Hai, udah nyampe sini, udah nyampe rumah lagi, udah siap-siap makan malam. Aku nggak bisa kalau masuk ke dia. Kesel. Ayo makan dulu. Di sini. Ada Saiful di sini. Halo. Halo. So, jadi kita kan berhubung kita dari Sunda Empire semua ya. Betul. Ada satu juga itu tuh murid baru Sunda Empire, satu di belakang ada. Dia bukan Sunda. Dia mah bukan Tapi Sunda. dia tahu Sunda, udah itu dia murid Sunda Empire salah satunya. Kita tuh pemakan bakso, jadi makan bakso. Demen banget bakso, jadi kalau kita ngumpul makanan bakso. Bikin bakso. Apalagi ini jago banget. Jadi baksonya bukan buatan dia tuh kayak bakso Mamang Indo. Bakso abang-abang Bakso pinggir abang-abang. jalan. Pokoknya terkenal bakso dia tuh di sini. Beneran terkenal. Satu porsi berapa di sana? Satu porsi murah sih. Tinggal Seikhlas aja datang gitu, aja datang sih. aja gitu kan. Tapi ya yang penting kumpul, yang namanya kan kita ya satu kampung ya. Satu kampung nih. Jadi asal ngumpul, makan bareng. Jadi kalau misalnya bikin buat CRT gitu ya langsung. Iya. Kadang se-RW, kadang satu kecamatan, kelurahan gitu. Kadang Semua diundang orang Indonesia di sini. Kadang-kadang aja gitu. Ih seru. Cuman Bentar aku tunjukin ya ini baksonya kayak gimana. Nah, jadi Dimulai dari kuah. kuah dulu ya. Ya udah. Nih, kuahnya Silakan tuh kan- narasi Anda. Tuh, lihat nih kuahnya kan ada yang tahulah kuah yang menarik tuh seperti apa, yang banyak lemak yang seperti ini kan. Betul Ini mana kuahnya. Terus ini baksonya baru direbus biar hangat aja, biar mengembang. Nah, ada bakso tahunya juga. Nah, terus juga di situ ada bakso yang Ini bakso apa nih?
Ini bakso yang tinggal yang udah jadi, tapi kemarin kan gue bikin terus Kita, lu sendiri yang bikin kan? Gue doang bikin. Gue nggak bantuin, gue cuma makan doang. Terus yang buat tinggal direbus-rebus aja gitu maksudnya. Iya. Jadi tinggal udah siap gitu. Gampang. Semalam bikin. Nah ya ini topping-toppingnya di sini. Oh. Nah ini topping-toppingnya. Ada toppingnya sih standar, ada mie, bihun, sayur, sambal, sama daun bawang, udah. Gitu. Sambalnya pedes nggak? Boleh dicoba sih. Asik. Sambil Boleh dicoba. Sambal gila kan? Kalau aku sih kecap udah pasti. Ini sambal orang Sunda biasanya pedes-pedes. Iyalah. Gila kan orang Sunda. Nah begitulah kegiatan hari ini. Cuma Jalan-jalan, jalan-jalan, masak, makan, masak pulang, makan bakso, udah. makan bakso. Iya. Ntar diliatin ya porsinya ya. Akhirnya kami makan malam bersama. Makan malamnya enak banget, ada bakso. Tapi aku sengaja nggak ambil video. Malam itu kami pengen banget quality time bareng teman-teman, ngobrol dan nikmatin makan malam. Nah, setelah makan dan ngobrol santai, terus Sony ngajak kami ke tempat yang seru banget, yaitu Irish Pub. Ini tempat favoritnya Sony buat karaokean. Di sana Sony nyanyi lagu dengan suara yang keren banget dan bikin semua orang terkesima. Jadi dia udah nggak asing lagi sama tempat ini. Let's remember the snap for a moment. We just sounds on the bottom of your eye. A little fabulous guide to improve. Keep the cover of October. Scrambling fly. I know how. Roll me down. You can have. Can I just make some more? Just with you. Dan di sana setelah aku dipaksa sama Sony, akhirnya aku juga nyanyi di sana. Ngantuk gak sih? Ngantuk banget. Enggak Ngantuk. ngantuk sih, cuman ya sekarang juga udah jam berapa? Udah jam Jam 12, mau jam 12. Jam 12 gila. siang. Tapi seru banget kemarin. Iya, Oh, gila. kemarin kita ngilang. ngilang, tapi- nggak ngilang sih. Aku juga video kemarin gitu. Ya ada beberapa video. Ada beberapa nanti. videonya tentang dia. Nggak, kemarin kita kan main. Ya, Iya. seperti yang kita janjiin, malam-malamnya kita main ke Mhm. Irish Pub. Irish Pub. Iya. Nah, Irish Pub di sini tuh bedanya kita bisa jadi artis. Ini coy. artis kemarin Bisa malam. Jadi artis malaman gitu, enggak juga sih sebenarnya. Cuman gini, karaoke di tempat tempat kita kan di Indonesia biasa, Mhm. kita karaoke box ya. Betul. Jadi kita ke tempat misalnya karaoke itu yang si artis itu Sebutin lah, sebut. Oh, nggak apa-apa. bisa ya. Inul ya ya. Inul atau nggak ke Diva atau nggak ke Atau apa, kayak. Pala yang punya Iya. Matani gitu kan. Mhm. Karaoke di box udah gitu. Kalau di sini bedanya kita tuh punya penonton. Betul. Gitu. Penonton yang kita nggak kenal, bukan teman-teman kita Open juga, mic. gitu. Kayak open mic tapi karaoke gitu. Terus kita datang ke Irish Pub, biasanya di Irish Pub. Ada beberapa bar Mhm. juga yang adain, tapi kita suka ke Irish Pub di sini. Mhm. Nah di situ tuh ada panggung, bukan panggung ya, kayak area kecil yang dibikin panggung. Iya. Ada DJ-nya, terus kalau mau nyanyi kirim lagunya ke DJ, Daftar nanti dulu. daftar dulu, nanti kan Dipanggil. namanya, habis itu nyanyi di depan umum gitu, di depan orang-orang yang lagi pada minum di bar, lagi hangout, seru. Jadi kayak jadi artis semalaman aja udah. Betul. Gitu. Sebenarnya sih buat orang yang suka hobi nyanyi gitu, ini jadi kayak bisa aktivitas yang bisa kamu lakuin di Jerman gitu. Kalau misalkan pengen hangout keluar, terus juga pengen nyalurin juga hobi kamu nyanyi gitu, dan bisa gitu datang sana terus nyanyi depan orang. Awalnya mungkin malu gitu ya, Awalnya malu, tapi apart from that, tapi orang-orang hobi, Iya. orang-orangnya tuh baik banget, mereka suportif. Mhm. Jadi intinya gini,
lo mau nyanyi kayak manapun gitu ya, mau bagus, mau suaranya biasa aja, mau rebek, orang tuh tetap tepuk tangan. Jadi Iya. jadi artis semalaman itu benar-benar kayak yang siapapun bisa jadi artis semalaman di situ. Jadi seru aja. Kemarin kita nyanyi berapa lagu ya? Dipaksa nih nyanyi sama dia, gila. Ada nih nanti videonya nih, boleh dilihat. Nggak bakal. Profesional, wajib loh di-upload juga. Terus nyanyi lah beberapa lagu Iya. kebetulan ya buat seru-seruan aja namanya Betul. namanya juga artis wannabe, pengen Iya. jadi artis semalaman aja. Tapi ya setelahnya capek Capek ngantuk, banget. soalnya kita pulang jam berapa semalam? Jam 2 ya? Jam 2 kalau nggak Jam 2 salah. baru pulang. Sebenarnya dia tuh pengen saya Lanjut. lebih lama, cuman ngantuk banget gitu. Orang udah pada ngantuk, "Ntar dulu gue belum giliran nyanyi, gue mau nyanyi dulu," gue bilang gitu. Ujung-ujungnya kita jam 2 baru pulang. Iya, soalnya gue tuh dari pagi loh bangunnya. Kemarin tuh jam 6 pagi gitu. Bersih-bersih rumah, olahraga dulu. Terus datang ke sini, Heidelberg. Makanya Terus capek jalan-jalan gitu kan. gitu. Tapi thank you banget sih, kayak udah ngundang, udah nemenin juga seharian gitu keliling di Heidelberg. Thank you, iyalah thank you Banyak udah kesini, udah berkunjung. Bikin bakso juga nih. Approve, abang-abang bakso nih, enak sumpah. Tukang bakso Mannheim sini. Ayo sini. Tapi thank you juga udah dikunjungin, udah ketemu teman-teman juga di sini. Iya. Terus biar nggak kapok makanya. Jadi kemarin tuh nunjukin yuk ke sini. Ada banyak masih yang ditunjukin. Cuman sayangnya ini cuma kemarin sampai sekarang doang nginep di sini. Jadi Iya. lain kali tuh harus yaudah yuk nginep liburan di sini. Libur gitu, iya. Soalnya kan Senin kerja lagi, jadi nggak bisa gitu lah lama-lama. Ya, besok jadi babu lagi. Mau kayak mana ya, semalam jadi artis, besok jadi babu gue. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Seru-seruan tiap minggu minimal jadi artis malam. Gitu kan. Betul. Nanti kita bakal bikin video kedua ngebahas tentang hobi gitu ya. Nanti Sony jadi narasumbernya gitu. Bakal ceritain di sini aktivitas dia kayak gimana gitu kalau kerjaan hobi gitu. Ya, Sip. seperti itu. Thank you guys yang udah nonton. Thank you banget. Kalau misalkan kalian pengen dapat update konten tentang Jerman gitu, jangan lupa buat subscribe ya. Atau juga kasih komentar video ini. Share juga. Jangan lupa ini informatif loh buat orang-orang yang maksudnya mau anak muda, anak tua lagi. Anak semua. Kaum muda, kaum yang setelah muda itu boleh kalau misalnya mau kesini Betul. kan biar nggak bosen. Aduh serius nyari kerja ini itu. Betul. Tapi di samping itu juga ada kehidupan gitu loh yang Sosialisasi. ketemu orang gitu, seru-seruan. Kayak Biar gitu. nggak stres. Emang. Dalam konsep kabur aja dulu tuh nggak cuma kerja, ada hiburannya juga gitu. Jadi informatif, tolong di subscribe ya. Ininya subscribe aja channel ini ya. Apa sih? Subrek, Lu bilang ya. subrek ya. Di subrek dulu, ini channelnya bagus banget, informatif buat kalian. Thank you semua. banget. Oke? Ya udah guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.